Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para bapak, ibu, tenaga kependidikan SMA Muhammadiyah 2 Jakarta yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Pertama-tama mari kita awali kegiatan pengajian atau kajian pada hari Jumat, kajian rutin untuk Tendik, dengan bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai implementasi dari ketauhidan kita, keyakinan kita, akidah kita bahwa Allah Rabbul Alamin. Allah itu pengatur alam semesta termasuk manusia. Salah satu kekuasaan Allah yang perlu kita syukuri adalah bahwa Allah itu menciptakan manusia tetapi juga bertanggung jawab untuk memberikan segala fasilitas yang dibutuhkan oleh manusia. Maka kita bersyukur kepada Allah karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di Lab Al-Islam SMA Muhammadiyah 2 Jakarta dalam rangka untuk niat tholabul ilmi. Mudah-mudahan Allah meridhai kita dan memberikan amalan-amalan ini sebagai amal jariah kita kelak di akhirat. Kita juga mengucapkan sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang nanti beruntung mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Para bapak ibu Tendik SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, kita juga selalu berdoa mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang belum berkeluarga ya segera dikeluargakan, gitu ya. Diberi jodoh, ditemukan dengan jodohnya yang terbaik. Yang ibu-ibu mendapatkan calon suami yang solehah, yang bapak-bapak betul yang ibu-ibu mendapatkan calon suami yang soleh, yang bapak-bapak mendapatkan istri-istri yang bukan istri-istri ya, istri saja ya, istri yang solehah. Kalau sudah dapat istri baru istri-istri gitu ya. Tapi kalau di Muhammadiyah tidak ada yang berani untuk melakukan poligami gitu ya. Berpikir saja tidak gitu ya, apalagi menambah gitu. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan yang sudah punya putra, yang sudah punya keturunan menjadi putra-putri yang soleh dan solehah gitu ya. Berbakti kepada kedua orang tua, kemudian rajin ibadah, menjadi qurrata ayun, menjadi sesuatu yang enak dipandang oleh orang tuanya karena akhlaknya dan juga karena perilakunya serta ketaatan dan kebaktian anak-anak kita. Yang terpenting juga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk dimudahkan rezeki kita semua untuk mencukupi kebutuhan, memberikan hak kewajiban kepada keluarga, dan juga bisa membiayai anak-anak kita sampai nanti
kuliah sampai mengenyam pendidikan yang paling baik untuk anak-anak kita. Tentu juga kita berdoa semoga anak-anak kita lancar di dalam melaksanakan tugasnya sebagai anak dan juga bisa mencari ilmu dan sukses di masa depan kita. Terus pokoknya nanti semuanya baik-baik saja, lancar dan sukses. Terakhir kalau masuk di akhirat nanti kita langsung masuk surga. Gitu ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kajian pada kesempatan kali ini adalah tentang seputar ketarjihan ya. Nah, kalau HPT itu adalah Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah yang sudah ditanfiskan, jadi sudah diputuskan. Artinya HPT itu merupakan pedoman membantu umat Islam khususnya warga Muhammadiyah bagi yang belum bisa beristihad sendiri, belum punya bekal ilmu, kemudian untuk menyamakan, kemudian Muhammadiyah menyusun hasil keputusan-keputusan itu berupa buku yaitu Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Sebenarnya HPT itu bukan bukan keputusan yang final gitu ya. Artinya tidak seperti Al-Qur'an ya. HPT itu bisa dilakukan revisi, dirubah sesuai dengan perkembangan zaman. Apabila ditemukan dalil-dalil yang lebih baik, lebih sahih, maka boleh keputusan yang dulu itu bisa diperbaharui. Karena pada masa dulu itu kan mengapa kemudian HPT muncul, karena umat Islam pada waktu itu kan terutama di warga Muhammadiyah, para ulama-ulama Muhammadiyah juga banyak terjadi perbedaan dalam mengamalkan ibadah itu ya. Jadi ada yang cara A, cara B, cara C, kemudian muncul gejolak gitu loh, pemikiran yang sangat luar biasa sehingga menguras tenaga dan pikiran serta waktu hanya mengurusi terkait dengan perbedaan-perbedaan keagamaan. Maka Muhammadiyah kemudian membentuk yang namanya Majelis Tarjih. Itu kemudian mengumpulkan para ulama-ulama yang ada di Muhammadiyah itu, bahkan sekarang juga ulama-ulama di luar Muhammadiyah sebagai narasumber untuk tamu untuk memberikan hasanah masukan-masukan sebelum nanti diputuskan, sehingga perkara-perkara ibadah praktis dan juga ibadah-ibadah agama agar supaya warga Muhammadiyah itu bisa tenang dan bisa langsung mengamalkan, maka diputuskanlah kemudian putusan-putusan Tarjih Muhammadiyah mengenai ibadah praktis, mengenai ibadah muamalah dan sebagainya. Sehingga terkait dengan agama itu Muhammadiyah sudah ada Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Maka kemudian pikiran dan gerak Muhammadiyah kalau sudah selesai di bidang agama, kemudian langsung di bidang muamalah tentang pengembangan kehidupan sosial kemasyarakatan, terutama di dalam mengembangkan tugas sebagai khalifahan, sebagai khalifah fil ardh, sebagai pemimpin dunia alam semesta yang ditugasi oleh Allah untuk mengembangkan dan melestarikan alam semesta. Maka kemudian Muhammadiyah akhirnya mengembangkan dengan berperan sebagai khalifah fil ardh itu. Jadi ada amal usaha yang di situ bisa mengembangkan sebagai khalifah fil ardh. Nah, oleh karena itu bagi yang kemudian belum punya keilmuan untuk melakukan ijtihad, maka sebaiknya memang kita merujuk kepada Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Nah, sebagai warga Muhammadiyah yang yang terikat oleh organisasi, maka ketika kita sudah menyatakan masuk di Muhammadiyah dan mengikuti organisasi Muhammadiyah, maka yang namanya putusan tarjih itu mengikat. Jadi warga Muhammadiyah ya diharuskan untuk beribadah sesuai dengan Himpunan Putusan Tarjih
Muhammadiyah. Karena kalau mau mencari sendiri kan belum bisa berpikir, belum bisa beristihad gitu ya. Maka kemudian Muhammadiyah memberikan solusi panduan ini cara ibadah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah menurut paham Muhammadiyah gitu. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin ini bukan himpunan putusan tarjih yang kita sampaikan, tetapi fatwa tarjih. Nah, ini kan fatwa tarjih itu bersumber dari pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang ada di warga Muslim, mungkin khususnya di Muhammadiyah, yang disampaikan kepada pimpinan pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih. Kemudian ketika pertanyaan itu datang, kemudian para anggota Majelis Tarjih itu biasanya berkumpul untuk melakukan pembahasan atas pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Setelah diadakan kajian, kemudian mengambil dari berbagai sumber, maka kemudian akhirnya diputuskan dan dijawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Nah, pertanyaan dari masyarakat yang telah dijawab oleh Majelis Tarjih itu secara musyawarah internal Majelis Tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah, maka dikumpulkan yang disebut dengan fatwa tarjih. Nah, kalau di fatwa itu sudah ada buku tanya jawab agama, fatwa-fatwa tarjih, ini sudah sampai jilid ke-8. Jadi sudah banyak pertanyaan. Nah, yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan ini amal si kaya dan si miskin. Jadi ada pertanyaan begini, si miskin ini merasa merasa wah, saya kok hidupnya tidak seperti si kaya ya, bisa punya uang banyak, hartanya banyak, bisa bersedekah, bisa beribadah, berarti amal ibadahnya, ganjarannya lebih banyak dari saya orang miskin. Nah, orang miskin kan nggak bisa bersedekah dan sebagainya itu. Nah, kalau saya sholat, sana juga sholat. Kalau saya tidak sedekah, sana sedekah. Berarti kan itu nanti pahalanya lebih banyak orang kaya daripada orang miskin kan. Nah, kemudian ini amal apakah yang dapat dilakukan oleh si miskin untuk dapat mengimbangi amal si kaya. Jadi si miskin itu kemudian tanya kepada Nabi gitu. Amal apa yang bisa saya lakukan supaya bisa mengimbangi amalan-amalan orang kaya kan gitu. Nah, seperti itu pertanyaannya. Nah, kemudian di dalam fatwa tarjih itu dijawab terkait dengan pertanyaan tersebut, yaitu ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ya. Pertanyaan itu kemudian dijawab oleh fatwa tarjih dengan mengemukakan landasan hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Hadis yang berasal dari dari Abu Dzar Al-Ghifari. Ia menceritakan bahwa sekelompok orang dari sahabat Nabi itu bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah berjalan dengan pahala mereka. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Mereka masih dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Jadi orang miskin itu kan merasa merasa iri gitu loh. Saya tidak punya harta, dia banyak. Saya sholat, sana juga sholat. Saya zikir, sana juga zikir. Berarti kan pahalanya lebih banyak sana, karena sana sedekah juga kan gitu. Sedangkan saya mau sedekah tidak punya uang. Nah, kemudian Nabi menjawab, "Awalaisa ja'alallahu lakum ma tasaddaquna anna bikulli tasbihah shadaqatan." Yang artinya bahwa
bukankah Allah telah menjadikan bagimu apa yang dapat kau sedekahkan? Itu. Setiap bacaan tasbih, anna bikulli tasbihin, sesungguhnya setiap tasbihati sodako. Setiap tasbih itu sodako. Jadi kalau orang kaya tadi mengeluarkan uang sodako, kita membaca tasbih itu sodako. Atau orang miskin itu bisa bersodako dengan membaca tasbih. Nah kemudian wabikulli takbiratin sodakotan. Dan ketika orang miskin itu membaca takbir, itu juga sodako. Wabikulli tahmidatin sodakotan. Dan setiap membaca tahmid itu juga sodako. Wabikulli tahlilatin sodakotan. Dan setiap membaca tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu juga sodako gitu ya. Nah, wa amrun bil ma'rufi wa sodako, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf itu juga sodako. Jadi umpamanya kita menyuruh orang untuk berbuat baik itu juga sodako gitu. Wa nahyun anil mungkari sodakotun, dan melarang kepada yang mungkar itu juga termasuk sodako. Wa fi budhi ahadikum sodako, dan ketika seorang suami berkewajiban memberikan sesuatu yang merupakan kenikmatan dunia kepada istrinya, itu juga sodako gitu ya. Nah ini yang dianukan itu. Jadi itu juga sodako, jadi ya. Bahkan menjadi kewajiban ya, toh. Kewajiban ya. Katanya malam Jumat atau Jumatnya sunnah itu ya. Ya. Jumatnya sunnah, berarti di luar Jumat wajib itu ya. Jadi itu sodako gitu ya. Nah kemudian qalu ya Rasulullah, maka mereka sahabat itu kemudian bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna tahwatahu wa tikunu lahu fiha ajron. Nah kemudian apakah dalam melakukan hubungan kepada istri itu diantara kita juga termasuk pahala? Itu sahabat bertanya. Kemudian Nabi menjawab, bagaimana kalau sekiranya melakukan hubungan itu dilakukan dengan perbuatan zina, mesti hukumnya haram kan, berdosa gitu loh. Nah, kalau di luar nikah itu berdosa, berarti kalau di dalam pernikahan itu berpahala gitu. Jadi Nabi ingin menjawab kepada sahabat itu, kalau melakukan hubungan itu tidak dijalin pernikahan itu haram, berdosa, dapat dosa. Berarti sebaliknya, kalau diikat dengan pernikahan itu berpahala kan gitu kan. Bahkan nikah itu kan termasuk separuh agama gitu ya. Separuh agama itu. Jadi bagi yang belum nikah ini, nah nanti amalnya ya lebih banyak yang sudah menikah ya toh. Karena kalau menikah kan sudah dapat separuh agama toh. Nah tinggal separuhnya lagi. Nah kalau belum nikah belum dapat separuh agama. Sehingga ini menjadi pemicu untuk segera berkeluarga kan gitu ya. Kalau berkeluarga itu kan pahalanya lebih banyak toh, ya, sedekah kepada istri ya toh, sedekah kepada anak-anak itu kan, memberi uang saku setiap hari itu juga sedekah kan gitu. Memberi nafkah belanja kepada istri itu juga sedekah gitu. Ada pemahaman yang kadang di masyarakat itu kan ada sekarang beberapa
video itu kan kayak meluruskan itu. Jadi seolah-olah kewajiban suami itu kepada istri memberi nafkah, kemudian ketika dapat gaji itu diberikan semua itu ya. Nah ini ternyata ada beberapa pendapat yang ya jangan dikasihkan semua. Nanti suami kalau mau bersedekah pakai apa? Mau di tengah perjalanan lapar atau apa, bennya kempes, nah bensin entek, mau beli pakai apa? Nah kalau umpamanya orang tuanya sakit dan butuh bantuan, pakai uang apa? Gitu. Nggak punya uang ya. Karena uangnya dibawa istri semua, padahal istrinya galak. Nah itu ya. Jadi minta bensin, kemarin udah diberi bensin, udah habis untuk apa? Ya. Ini kan juga nanti ada masalah juga ini. Nah biasanya begini, biasanya seorang istri itu kalau belum memahami, ketika suami memberikan sesuatu bantuan kepada orang tuanya, itu merasa kemudian jadi konflik itu, jadi masalah itu. Kamu itu punya keluarga, itu kan kamu sudah tidak punya kewajiban kepada orang lain, kepada orang keluarga kamu. Nah, seperti itu kan biasanya seperti itu. Padahal yang namanya laki-laki itu masih punya tanggung jawab kepada orang tuanya gitu ya. Apabila orang tuanya butuh bantuan, maka anak laki-laki itu masih punya kewajiban untuk membantu gitu. Sehingga kalau ini tidak dipahami kan ketika mungkin suaminya itu memberi jatah lah orang berapa untuk ibunya yang mungkin sudah janda, kemudian sendiri, kemudian hidupnya sudah berkekurangan. Nah istri yang belum tahu itu kemudian marah-marah gitu ya. Kewajiban kamu itu keluarga, istri dan anakmu, bukan orang tuamu. Nah, ini kan akhirnya biasanya konflik seperti itu. Atau memberi makanan atau apa itu biasanya kan jadi konflik rumah tangga itu ada ketidakadilan. Umpamanya si istri memberi sesuatu kepada orang tuanya, sedangkan orang tuanya suami tidak diberi, padahal itu jaraknya tidak jauh. Ini kan jadi masalah. Nah, akhirnya kuwi mbokmu kuwi nek anu dikake mati jumbo. Nah, dikake wong tuane ning wong tuaku ora komanan. Nah, ya, artinya tidak adil gitu. Ya kalau satu diberi, satunya diberi. Kalau satu tidak, ya tidak kan begitu. Tapi ketika suami itu kemudian punya kewajiban untuk pada orang tua, maka kemudian dalam pembagian waris itu laki-laki dapat 2 bagian, istri dapat 1 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian, maksudnya seperti itu ya. Kalau anak laki-laki dapat 2 bagian, karena apa? 2 bagian lebih banyak untuk laki-laki itu karena ketika dia sudah berkeluarga masih punya kewajiban kepada orang tuanya. Nah, ini sebenarnya arahnya ke sana itu loh. Jadi keadilannya itu karena masih punya tanggung jawab kepada orang tua. Nah, oke, kembali kepada tadi membahas tentang sedekah kepada istri itu ya. Jadi bagi yang belum keluarga tidak punya kesempatan untuk sedekah kepada istrinya gitu ya. Nah, ini perlu segera itu ya. Nah kemudian riwayat Muslim juga dari Abu Hurairah menyatakan bahwa orang-orang muhajirin yang miskin mendatangi Nabi menceritakan keadaan orang-orang kaya bisa berbuat baik yang banyak sebagaimana yang dituturkan pada hadis di atas. Juga di dalam hadis Muslim ini juga disampaikan yang artinya, bukankah sebaiknya aku ajarkan sesuatu padamu yang akan dapat menyamai orang-orang yang telah mendahulimu dan akan mendahului kamu terhadap orang-orang yang sesudahmu, dan tidak ada yang lebih utama darimu kecuali orang yang melakukan seperti yang kau lakukan.
Mereka menjawab, baik ya Rasulullah. Nabi bersabda, kamu sekalian bertasbih, bertakbir, bertahmid setiap sehabis sholat sebanyak 33 kali. Kemudian Abu Sohib menceritakan bahwa orang-orang muhajirin yang fakir tadi kembali kepada Nabi SAW. Orang-orang kaya pun mendengar apa yang kami lakukan dan mereka mengerjakan sepertinya. Maka Rasulullah menjawab, yang demikian keutamaan yang diberikan Allah pada siapa yang Dia kehendaki. Artinya begini, orang kaya tadi kan juga mendengar bahwa tasbih, tahmid, tahlil itu kan juga sedekah. Maka orang kaya tadi juga mendengar dan mengamalkan. Wah, berarti tetap kalah Mary kan gitu kan. Maka kemudian Nabi menjawab, Allah itu berkehendak kepada hambanya. Kalau orang itu dikehendaki kaya, yaitu berarti itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di sini ada janganlah kamu iri ya. Janganlah kamu iri kepada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya itu ya karena dikehendaki Allah gitu ya. Di dalam beberapa ayat kan sudah banyak. Bahkan kalau tidak hati-hati, kaya itu merupakan satu proses ujian dari Allah itu loh. Jadi ujian dari Allah itu bisa berupa kesenangan, bisa berupa kesedihan, mungkin juga karena tidak punya harta. Itu merupakan ujian dalam hidup. Nah, biasanya kalau orang diuji dengan kekurangan, mungkin kesengsaraan, itu akan lebih dekat dengan Allah gitu loh. Ingat Allah, selalu ingat Allah gitu loh. Biasanya kan kalau kita baru tidak punya uang, kemudian butuhnya banyak dan harus segera, baru kita ingat sama Allah. Ya Allah, hamba saya dibantu, diberi, saya mau membayar sekolah anak saya, atau saya membayar utang, atau ini sudah ditagih, atau keluarga saya sakit, baru kita kemudian minta sama Allah kan ya. Tapi ketika kita itu banyak uang, senang, lupa sama Allah. Maka ujian yang paling berat itu sebenarnya ketika kita sedang diberi kekayaan oleh Allah. Itu ujiannya berat karena banyak orang yang lupa kan ya. Boleh jadi kemudian di sini ketika Allah memberikan alternatif, kamu bertasbih itu sedekah, kamu tahlil itu sedekah, kamu bertahmid itu sedekah. Kemudian akan lebih banyak pahalanya orang miskin itu dengan sedekah tadi, zikir, ketika orang kaya itu lupa gitu loh. Kebetulan kan tadi orang kaya kan mendengar Nabi menyatakan seperti itu, kemudian mengamalkan. Ketika ada orang kaya itu tidak mengetahui tentang hadis ini mungkin ya, mereka kan mungkin tidak berzikir gitu ya. Mungkin dia hanya bersedekah terus gitu ya. Tapi orang miskin berzikir, kan sama-sama sedekah, ya enggak? Bahkan subhanallah itu, la ilaha illallah itu beratnya kalau ditimbang lebih berat daripada dunia seisinya. Kalimat la ilaha illallah itu bila ditimbang lebih berat daripada dunia seisinya. Artinya ketika kita berzikir, mengucapkan zikir-zikir yang dituntunkan itu, boleh jadi timbangan kita besok di akhirat itu berat gitu loh, dibandingkan dengan orang yang bersedekah itu ya. Nah kemudian orang yang kaya bersedekah umpamanya 500.000 atau 1 juta, sedangkan orang miskin itu 1.000. Kira-kira pahalanya banyak mana? Banyak yang 1 juta. Kalau uangnya 1 miliar, uangnya 1 miliar, 500 miliar, tapi dia sedekahnya hanya 1 juta, berapa persennya itu? Sedangkan orang miskin tadi hanya tinggal punya uang 1.000, nah, disedekahkan. Kira-kira beratnya
pahalanya berat mana. Nah, ini 1.000 tinggal uang 1.000 ya. Semuanya dikasih. Ini uangnya 500 miliar, tapi hanya 1 juta. Kelihatannya 1 juta, tapi kan dibandingkan kekayaannya gitu loh. Belum tentu yang 500 miliar itu kemudian diberikan semua seperti yang 1.000 orang miskin tadi gitu. Nah, sehingga nanti kalau kemudian ada irinya itu, nah, tetap nanti kalau umpamanya orang miskin itu punya uang 5.000, yang 2.000 diinfakkan, masih 3.000, itu mungkin masih banyak pahalanya daripada orang yang punya miliaran tapi sedekahnya mungkin 100.000 dan sebagainya itu. Nah, di dalam fatwa tarjih ini kemudian disimbolkan bahwa ketika kemudian orang miskin itu melaksanakan zikir tadi, kemudian orang kaya itu juga melaksanakan zikir, sholat, puasa sebagaimana orang miskin dan juga bisa bersedekah, itu kemudian di dalam fatwa tarjih itu ya kita tidak boleh iri, nah gitu aja kesimpulannya itu. Jadi kita tidak boleh iri pemberian Allah kepada orang lain. Itu kan Allah yang memberi kan. Kalau kita iri berarti kita tidak percaya sama Allah itu. Artinya mengapa kok Allah memberikan itu kaya bukan saya kan itu. Berarti kan kita tidak bersyukur gitu. Nah, maka kemudian iri terhadap dunia itu tidak boleh. Di dalam agama yang diajarkan itu adalah iri untuk mendapatkan ilmu. Wah, aku iri, wah kayak pinter, wah kayak soleh, wah kayak rajin. Nah, itu boleh iri untuk kebaikan yang akan memotivasi kita untuk bisa lebih semangat di dalam kita beraktivitas dalam kebaikan. Jadi iri di dalam menuntut ilmu dan iri untuk kebaikan itu dibolehkan. Tapi kalau iri untuk dunia itu tidak boleh. Maka dalam hal dunia ini kita tidak boleh melihat ke atas. Kalau melihat ke atas nanti akan iri. Wah, kayak tuku mobil. Padahal kerjanya urung suwe yo. Aku ki wis puluhan tahun kok motore ora ganti-ganti. Nah, jangan-jangan kudune iki nek lagi kerja beberapa bulan apa 1 tahun iki ya urung iso tuku mobil, gajine pira. Kok kuwi wis iso tuku mobil. Wah, mesti. Nah, akhirnya kan muncul apa? Suudzon. Wah, mungkin kuwi korupsi kan, ora bener kan itu. Akhirnya kan seperti itu. Nah, kita pusing sendiri mikirkan dia beli mobil, kita sakit flu ya. Sana beli rumah, kita sakit apa? Kita sakit gergesi ya. Sana punya istri 2, nah, stroke. Nah, kan. Jadi iri itu tidak akan bisa memberi kita ketenangan. Jadi penyakit hati termasuk iri itu yang akan menghilangkan kebahagiaan kita dalam hidup. Sehingga kalau masalah dunia nggak usah kita melihat ke atas gitu ya. Tapi melihatlah ke bawah, itu akan lebih bersyukur. Yang kita sudah punya sepeda motor baru, ketika kita melihat ke atas ada yang punya mobil, nggak usah dilihat. Wah, teman saya itu mobilnya masih motornya masih motor pitung. Wah, ini aku is anyar ya, alhamdulillah gitu. Jadi ketika melihat yang ada di bawah kita itu akan lebih bersyukur daripada kita akan melihat ke atas masalah dunia. Sehingga kalau kita sudah merasa iri itu langsung melihat ke kanan kiri kita, tetangga kita, teman-teman kita yang mungkin belum mujur gitu ya. Wah, sana itu setiap hari gojek nggak punya motor. Wah, dia itu sepeda. Wah, dia itu motornya tahun 80-an. Jadi harus bersyukur, alhamdulillah saya beli yang baru. Meskipun
katanya vario itu ada masalah itu ya. Nah, jadi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan fatwa tersebut, maka mari kita bersama-sama untuk menjaga hati kita agar supaya kita tidak terseret kepada keinginan untuk menjadikan dunia itu sebagai tujuan hidup. Maka ada beberapa dalil Al-Quran yang di situ secara berurut bahwa ketika manusia itu menginginkan dunia, maka Allah akan memberi. Jadi ketika kita semua itu menginginkan dunia dengan bekerja keras, kemudian niatnya untuk dunia, Allah itu akan memberi. Tetapi Allah nanti tidak akan memberi jatah di akhirat ketika kamu tidak ada keinginan untuk akhirat. Maka dalam Al-Quran itu carilah akhiratmu. Pertama kan akhirat dulu toh, baru jangan lupa duniamu. Artinya kita itu mengarah ke akhirat, yang kita capai itu adalah akhirat. Tetapi karena hidup di dunia jangan lupa dunia. Jangan dibalik, carilah duniamu sebanyak-banyaknya tapi jangan lupa akhiratmu. Ini nanti akhirat pasti lupa. Gitu. Kalau tujuannya dunia mesti akhirat lupa. Wong kadang tujuan kita akhirat saja, akhirnya yang lupa kok ketika dunia sudah kita nikmati. Jadi siapapun kita, berapapun rezeki yang kita miliki, apakah kita orang kaya atau orang miskin, kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika kita miskin, tidak punya kekayaan, ini merupakan cara Allah terbaik untuk kita. Meskipun ini bukan kemudian kita loyo untuk bekerja, untuk mencari nafkah ya. Tapi ketika kita sudah mencari bekerja dengan sepenuh tenaga, kok Allah memberikan sedikit, ya kita syukuri kan, kita syukuri. Biar hati kita tenang. Yang lain biarlah hanya mungkin duduk di kamar kok tiba-tiba uangnya banyak, mungkin ada ya sekarang ya. Ya biarlah. Tetapi mudah-mudahan yang kaya pun juga, mudah-mudahan kekayaan ini juga bisa mengantarkan kepada kita ke surga, sehingga bisa memanfaatkan kekayaan kita untuk disalurkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu untuk kajian pada kesempatan kali ini. Jadi fatwa tarjih yang disampaikan melalui tanya jawab agama, fatwa tarjih itu memutuskan atau kesimpulannya adalah bahwa zikir itu bisa sebagai pengganti sedekah. Ketika orang kaya sedekah dengan hartanya. Kemudian ketika orang kaya itu juga berzikir sama dengan kita, sholat juga, puasa juga, maka itu merupakan keutamaan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh iri kepada orang yang telah diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kelihatan secara zahirnya mereka soleh, tetapi Allah tidak menerima pahala mereka. Secara zahir soleh, secara zahir infak sedekah, tapi batinnya kan kita nggak tahu. Tapi kita yang mungkin pas-pasan dan memang kita sudah berusaha sekuat tenaga, kok Allah belum menjadikan kita kaya, ya mudah-mudahan dengan ini kita yang terbaik dan nanti akan langsung mempercepat kita masuk surga ya. Karena kalau orang kaya kan harus dihisab dulu hartanya dari mana, asalnya, hartanya untuk apa kan ya. Tapi kalau orang miskin yang mau dihisab apa? Ya, karena rezekinya kan juga sedikit sehingga cepat hisabnya, langsung masuk surga. Nah, tetapi kita juga berdoa mudah-mudahan kita nanti
mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita akan masuk surga tanpa hisab. Kurang lebihnya minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Wahyu Wijayanto, MSI, yang telah menyampaikan kajiannya pada pagi hari ini dengan